Oh, interior yang aneh. Oh, apa ini? Wow, kalau SpongeBob ada di masa depan, sebaiknya aku pergi saja ke masa lalu. Hmm. Hah? Apa? SpongeBob? Wah! Mundur. Ah, tidak, terima kasih. Hmm. Sebaiknya aku pergi saja sekarang. Ya, ini tentakelku. Oh, bagus. Ini cara menangkap mereka. Seperti ini. Ini namanya berburu ubur-ubur. Akhirnya. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done just singing Tujuan this. pembelajaran bab 6. Setelah membaca bab ini, Anda harus pertama, dapatkan apresiasi yang lebih jelas tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap cara kerja manajer. Kedua, pahami bagaimana sejumlah praktik manajemen dibentuk sesuai dengan preferensi budaya dari manajer yang bersangkutan. Ketiga, waspadai berbagai gagasan tentang gagasan nilai budaya. Yang pertama ada konseptualisasi budaya melalui pendekatan statis ataupun dinamis. Teori lintas budaya seperti yang dibuat oleh Hofstede dan Schomburgk dan yang diperiksa di bab-bab sebelumnya menggunakan kriteria untuk klasifikasi budaya mereka yang pada dasarnya dapat dianggap statis dan dianggap absolut atau universal. Identitas budaya masyarakat ditentukan oleh konteks, pendekatan relasional terhadap budaya dan kompleksitas budaya, dan gagasan kompleksitas budaya menunjukkan bahwa setiap individu mewujudkan kombinasi unik dari pengalaman pribadi, budaya, dan sosial. Dan dengan demikian, pada akhirnya, setiap komunikasi dan negosiasi adalah antar budaya, menurut Soderbergh dan Haugen. Selanjutnya, Golestock 2003 berpendapat bahwa budaya adalah fenomena yang kompleks, sehingga tidak ada paradigma spesifik tunggal yang dapat digunakan untuk mempelajarinya. Dia sebaliknya mengusulkan penciptaan model teoritis dan analitis untuk bertindak sebagai model kerangka yang memungkinkan paradigma yang berbeda. Untuk yang pertama, mempersepsikan dan memahami apa itu unsur-unsur budaya yang penting, serta keterkaitan di antara mereka. Faktor-faktor yang terlibat adalah fokus budaya, tujuan studi, dan metode penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya, yakni mempersepsikan dan memahami kompleksitas kajian budaya serta kompleksitas kajian lintas budaya. Faktor-faktor yang terlibat di sini adalah relativitas masing-masing budaya, kebetulan budaya, perubahan budaya, dan masalah etika yang terkait dengan studi lintas budaya. Selanjutnya konsep 6.1, yakni tugas pengelolaan dan nilai budaya. Ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh manajer dan profesional di semua masyarakat, di mana nilai-nilai budaya memiliki pengaruh yang cukup besar.
Berikut merupakan kegiatan ataupun juga tugas manajemen dalam pengelolaan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah perencanaan, lalu pengorganisasian, kepegawaian, mengarahkan, dan yang terakhir adalah mengontrol. Pengaruh nilai budaya pada manajemen. Sejumlah nilai budaya muncul pada bab-bab sebelumnya ketika dimensi budaya dihadirkan dan dibahas. Karena terminologi yang digunakan sering bervariasi, kami telah menggunakan konsep nilai yang disajikan sejauh ini untuk menyusun daftar orientasi nilai budaya kami sendiri, yang kami anggap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara manajer melakukan aktivitas mereka. 8 orientasi nilai budaya yang ditampilkan dalam model sekarang akan diperiksa secara bergantian. Di antaranya yaitu, yang pertama, fokus waktu, meliputi monokronik dan polikronik. Kedua, orientasi waktu, meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketiga, kekuasaan, meliputi hierarki dan kesetaraan. Keempat, persaingan, meliputi kompetitif dan kooperatif. Kelima, tindakan, meliputi aktivitas, yaitu melakukan dan menjadi. Keenam, luar angkasa, meliputi pribadi dan publik. Ketujuh, komunikasi, meliputi konteks tinggi dan konteks rendah. Dan yang terakhir adalah struktur, meliputi individualisme dan kolektivisme. Selanjutnya, konsep 6.2, pandangan lain tentang nilai-nilai budaya. Konsep sebelumnya menguraikan nilai-nilai budaya dan cara mereka tercermin dalam manajemen. Nilai, pada dasarnya, adalah apa yang dimiliki orang dalam budaya tertentu yang membantu mereka hidup berdampingan. Pola budaya, gagasan budaya, dan nilai-nilai terkait yang tunduk pada interaksi timbal balik mereka telah menerima pertimbangan yang semakin meningkat. Dalam pandangan mereka, manajer yang terlibat dalam globalisasi mungkin lebih mudah berhubungan dengan konsep ini daripada dengan dimensi budaya tetap. Mengintegrasikan nilai. Ini adalah cara yang jauh lebih produktif untuk menangani salah satu sifat dilema budaya daripada mencoba menyelesaikan dengan membuat kompromi yang lemah. Gagasan tentang mengintegrasikan nilai-nilai ini jauh lebih tidak jelas sifatnya daripada menemukan pertukaran nilai selama benturan budaya. Selanjutnya, budaya bukanlah seperangkat nilai. Pendekatan untuk mempelajari perbedaan budaya ini meneliti sejauh mana individu mampu beradaptasi dengan peraturan budaya. Fokus bergerak dari konteks interaksi seperti nilai dan makna bersama ke perilaku individu dan proses kognitif yang terlibat. Kesimpulan, pada bab ini disajikan model kebudayaan yang pengembangannya didasarkan pada definisi-definisi yang diambil dari penelitian di bidang kebudayaan dan manajemen. Model ini telah diterapkan pada dunia bisnis internasional dan tugas sehari-hari seorang manajer, ditelaah dari segi nilai budaya. Bab ini juga membahas pertanyaan apakah budaya dan nilai-nilainya bersifat dinamis, bukan stabil. Itu dilakukan dengan meninjau secara singkat gagasan tentang nilai-nilai yang dapat dimodifikasi melalui interaksi di dalam dan antar budaya, serta gagasan bahwa budaya berkaitan dengan pola, berbagi makna, dan interpretasi.